Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Akbar dan di hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dan mencakup seluruh aspek kehidupan nasional. Intinya, ketahanan nasional menggambarkan kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa serta untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua ada sejarah ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional mulai berkembang pada awal tahun 1960-an sebagai respon terhadap ancaman menyebarnya paham komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Dari situ muncul 3 pandangan. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai metode, yang kedua ada sebagai kondisi, dan yang ketiga adalah sebagai doktrin dasar negara. Dalam konteks akademik, kita lebih fokus pada ketahanan nasional sebagai kondisi kehidupan bangsa yang terus berubah dan harus terus diperkuat. Yang ketiga ada unsur-unsur ketahanan nasional. Menurut tokoh Alfred Tahir Maham, ada beberapa unsur utama ketahanan nasional. Yang pertama, letak geografis, bentuk wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa, dan sistem pemerintahan. Dari sini kita pahami bahwa kekuatan negara bukan hanya dari wilayah daratan, tapi juga dari faktor laut dan karakter bangsa itu sendiri. Yang keempat ada pendekatan Astagatra. Ketahanan nasional di Indonesia menggunakan pendekatan yang disebut Astagatra, yaitu aspek penting kehidupan bangsa. Astagatra terdiri dari 3 aspek: alamiah, geografis, sumber daya alam, dan penduduk. Pancagatra 5 aspek sosial: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional akan kuat jika semua aspek ini dibina secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Yang kelima ada ketahanan nasional di era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang, ketahanan nasional menjadi semakin penting. Kenapa? Karena globalisasi membawa aspek pengaruh melalui teknologi komunikasi, transportasi, dan pandangan. Menurut Malwars, globalisasi memiliki 3 definisi. Yang pertama, globalisasi ekonomi, globalisasi politik, dan globalisasi budaya. Hal ini bisa mempengaruhi nilai ideologi bangsa, misalnya masuknya ideologi liberal yang bisa mempengaruhi sistem politik dan budaya lokal. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa ketahanan nasional ada kekuatan dari dasar menjaga ketuhanan dan masa depan bangsa. Tanpa ketahanan yang kuat, bangsa akan mudah terpengaruh atau bahkan terpecah karena ancaman dari luar maupun dalam. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, terutama generasi muda, harus ikut serta dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional sesuai peran kita masing-masing. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.